disampaikan oleh hakim tadi lebih banyak mengambil pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam eksepsi dan juga bantahan jaksa penuntut umum. Sedangkan materi pokoknya tidak begitu gamblang dijelaskan. Poin terakhirnya saya simpulkan ditolaknya eksepsi ini hanya karena materi eksepsi dianggap perlu pembuktian pada pengadilan. Kan begitu. Betul. Perlu. Tapi itu tidak apa-apa, artinya membuka ruang. Eksepsi ini akan kembali diputus nanti di putusan akhir. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan persiapan persidangan, hampir sama poinnya dengan apa yang disampaikan oleh para senior. Teman-teman media, kami pikir ini akan menjadi sebuah fakta, sebuah cerita yang sangat fenomenal, yang harusnya lebih ramai dari sekarang. Teman-teman harus meliput ini karena ada beberapa fakta yang kami selama ini tidak bisa sampaikan di depan media, karena ini ya memang diatur secara undang-undang tidak boleh diperlihatkan karena memang ada kandungan pornografi. Tetapi demi hukum, kalau di pengadilan itu semua diperbolehkan. Alhamdulillah kita sambut baik. Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman media yang sudah live. Artinya hakim tidak lagi mempersoalkan terhadap teman-teman media yang live membawa kasus ini. Kami mohon beritakan ini kepada publik supaya publik tahu siapa dan bagaimana seorang Hotman Paris Hutapea dan bagaimana faktanya apa yang dilakukan oleh Pak Rasman Arif Nasution. Saya pikir ini akan membuka fakta baru ataupun pandangan baru terhadap Pak Rasman Arif Nasution yang saya mohon maaf Pak harus menceritakan faktanya. Selama perjuangan dari 2022 sampai dengan hari ini, kami adalah orang yang terzolimi. Bahkan kalau netizen bilang KB ini public enemy, tapi teman-teman, kami ini bertindak berdasarkan pikiran, berdasarkan hati, dan berdasarkan nurani kami. Semua kami lakukan demi kemanusiaan. Kenapa sejak awal Pak Rasman menerima Iklim Hakim sebagai kliennya? Murni karena pertimbangan kemanusiaan, murni karena ada perempuan yang diduga dilecehkan seksual. Perbuatan apa yang diduga melakukan pelecehan seksual itu nanti di pengadilan teman-teman akan melihat, dan silahkan netizen, publik menilai semuanya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian terakhir, poinnya kami pikir ini adalah pertarungan lawyer-lawyer besar di negara ini. Jadi mohon kepada siapapun, baik pejabat di negeri ini ataupun orang biasa yang mungkin mempunyai pengaruh, apalagi kalau kita sebut selama ini ada invisible hand, jangan coba-coba mengintervensi kasus ini. Karena sejatinya kami akan melakukan perlawanan kepada siapapun. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Baik, Bung Leo. Bung Leo datang nih, Ketua Umum FBI. Di sini yang juga penerima kuasa dari Iklim Hakim. Bung Leo. Iklim Hakim yang mana Bang Rasman? Nah, itu dia yang tanda tangan kuasa. Baik, apa pertanyaan? Ya. Bentar, sebelum nanti dijawab oleh saudara. Dia bilang mengajukan saksi korban. Nah, kan pertanyaannya kan korban itu kan abang sama Bukan. Korban itu maksudnya Hotman Paris. Saksi daripada Kan korban dia maksudnya. Jadi kategorinya kategori korban. Ya. Baru 2 lagi saksi. Saksi daripada korban. Nanti itu akan dijelaskan kan, apalagi Bung Leo sebenarnya sudah kita cari menjadi saksi. Saksi inti. Dan Saksi inti. kunci. Wah, ini kalau terang Lalu kemudian ada saudara Binto yang juga sebenarnya tahu persoalan ini secara persis. Dan karena itu kita berharap persidangan nanti itu saudara Hotman ya sudah, begini banyak orang menunggu Anda sudah untuk buka-bukaan. Memang ada fakta yang tidak mungkin kita ungkap gitu. Karena Silakan Bung Binto. kan ada hubungan. Bung Binto ini.
Bu Elida kan ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan, ada gini lagi. Pada intinya hari ini kami penasihat hukum terdakwa berbeda pendapat dengan majelis hakim. Kami menghormati putusan dan pastinya tanggal 6 akan menjadi seru karena ada ya kalau dibuka untuk umum bisa kita ungkapkan ada perbuatan asusila di situ. Karena kita pengacara sudah baca berkas, kita tahu ada berapa kejadian ya kategori perbuatan asusila di situ. Cuma nggak bisa kita sebutkan secara umum. Nanti kalau di hakim berkenan membuka persidangan, mungkin dari situ bisa teman-teman media. Hakim sudah boleh kan online, live. Ya. Mudah-mudahan nanti teman media bisa meliput di tanggal 6 Februari. Jadi intinya begini, saya tambahkan lagi sedikit ya. Sebenarnya persidangan bukan mendakwa Bang Rasman Arief Nasution, tapi mengkultuskan Hotman Paris sebagai pengacara pornografi. Dan pengacara mesum ya. Sebenarnya gitu. Jadi putusan pengadilan ini sebenarnya kita sudah tahu arahnya kemana. Ada gini-gini loh. Iya, tetapi justru lagi. proses pengadilan yang sekarang berlanjut ini bukti daripada, insya Allah ya, ini bukti daripada penyematan sebagai pengacara mesum terhadap Hotman Paris. Nanti kita tunggu tanggal 6, kita akan buka semua bagaimana mesumnya, bagaimana pornografinya Hotman Paris, ya. Nanti akan dilegalkan seluruh Indonesia sampai kapanpun. Tunggu aja. Jadi kesematan pengacara pelecehan seksual, pengacara pornografi, pengacara mesum, nah pengacara mesum itu akan disematkan pada beliau. Akan ditutup beling-beling. Jadi selama ini orang kan biasanya kalau saksi korban diperiksa kan yang terdakwa itu kan cemas, pengacaranya kan was-was. Kami tidak, kita malah menunggu. Apalagi ketika Iklim Hakim itu dipakaikan baju forum batak intelektual oleh Ketua Umum dan di Kementerian BPA, dia bercerita di sana, tangisan dia. Nah ini, silakan Bung Leo sedikit. Sebagai saksi sampaikan. Itu dia Bang Rasman. Dia kan, yang pasti dia kan. Dia untuk MBA ini kan saksi mahkota. Iya. Jadi ditunggu nanti di persidangan. Oh iya, siap. Kalau sekarang dikeluarkan meriam itu Jadi seru. teman-teman media memang harus datang untuk melihat bagaimana seorang Hotman sebenarnya. Bagaimana perilaku dia sebenarnya. Yang dia frame seolah-olah dia orang paling suci, paling baik. Bagaimana Iklim Hakim. Maka ada di tanggal 6 hari Kamis jam 10 pagi. Bang, artinya abang merasa bahwa tuduhan Hotman terhadap abang ini merasa bahwa terzolimi gitu ya bang, yang nggak bersalah. Saya bilang bukan saja terzolimi, ini manipulatif sudah. Tapi tidak apa-apa, sebagai seorang lawyer, saya menjadi resiko hukum bagi saya ketika membela ada orang yang berkhianat. Tapi dalam hal ini Iklim Hakim ya. Tapi saya harus tegar. Begitu juga dengan misalnya saya pegang Fadel, dilaporin juga sama NM. Ya sudah, itu konsekuensi. Mana ada sih seorang petarung atau pelaut yang handal tanpa dengan gelombang yang dahsyat? Nggak ada. Betul. Ya, jadi teman-teman saya ini para nakoda-nakoda yang jago-jago semua ini. Ya. Saya sekarang di sini posisi sebagai penumpang. Ya, tapi saya akan beritahu tujuan saya itu ke sini. Saya ingin ke Sibolga kalau dari kampung saya. Kaptennya banyak sudah nakoda. Nah, jadi saya dibantu ke sana. Di tengah laut ada gangguan, gelombang-gelombang. Nah, itulah kalau kita ibaratkan Hotman Paris dengan Iklim Hakim yang mengaku ini bukan kapal yang dibawa, tapi ini sampan, kira-kira begitu. Nah, di dalam kapal itu ada pemerkosaan, kira-kira begitu. Nah, itu nanti kita lihat. Ya. Bukti-buktinya udah kuat banget, bang. Sangat lengkap. Tunggu tanggal 6. Boleh di-spill sedikit nggak bang apa bukti? Jangan dulu. Satu bang. Ini kan saksi korban ini wajib untuk hadir datang. Ketika nanti dia menolak dan ibaratnya cuek seperti itu, apa imbasnya kepada perkara? Iya, efeknya kepada perkara ini sendiri apa bang? Hilang hak dia. Boleh dijelaskan bang? Hilang hak dia dan berarti dia takut berhadapan dengan majelis, berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan kami, karena kita akan bertanya dan kita akan buka-bukaan. Dan justru itu gerbang kita untuk menuntut balik. Iya, datanya lengkap di kita. Nanti Bung Leo akan bercerita dari versi kami gitu ya. Sekarang dari sisi jaksa, baru dari versi kami. Bang, nanti seandainya pelapor tidak datang dan keputusannya dibatalkan, ada langkah-langkah selanjutnya. Ya nanti kayak kejadian Nikita Mirzani dong.
pelapor tidak datang, sepanggil sekali, 2 kali, 3 kali. Dia bebaskan. Tapi saya kira dia pasti datang. Tapi kalau dia datang mesti siapkan mental, pikiran, bukan pasukan. Kalau pasukan dia banyak, kita nggak ada urusan. 1000 kau taruh makin kita kejar itu. Tapi Nggak ada urusan itu. Hah? Pasukan kita juga banyak. Hah? Ada langkah sebalik apa perkarakan lagi Pak? Apa? Seandainya nanti Hotman tidak datang, perkara ini dibatalkan, ya kan, digugurkan, abang akan Pastilah kita ambil laporan balik. Satu ya, saya terima kasih kepada Bang Hercules yang telah menelpon saya, menanya perkembangannya, saya sudah info. Beliau bilang kalau ada yang ganggu info ke saya. Sekarang nambah lagi nih pembasmi. Juga bantu kita, tambah lagi FBI. Saya kira orang semua tahu lah kalau yang berorganisasi di lapangan itu Rasman, bukan dia. Hotman itu cuma kelab kesana, kelab kesini gitu. Oke, thank you. Siap, Pak.